Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahmadani Widya. Hai, apa kabar santriwan santriwati kelas 8 SMP unggulan Aisyah Bantul dan seluruh siswa-siswi di Indonesia. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nama lengkap Newton adalah Sir Isaac Newton, ilmuwan dalam bidang fisika, matematika, dan astronomi. Lahir pada 25 Desember 1643 di Inggris. Kalau kita hitung, karena sekarang sudah 2020, maka umur Newton adalah 377 tahun. 3 hukumnya yang terkenal tentang gerak masih digunakan oleh para ilmuwan untuk memahami tentang gerak sebuah benda. Diceritakan bahwa ide-ide Newton tentang gravitasi diilhami oleh sebuah apel yang jatuh dari pohon. Hukum Newton dikenal 3 macam atau 3 jenis atau 3 hukum Newton. Jadi yang pertama adalah hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita akan membahas masing-masing hukum ini satu per satu. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton atau disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman menyatakan bahwa apabila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Benda itu akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Persamaannya adalah sigma F sama dengan 0 atau resultan atau jumlah F gaya sama dengan 0. F menyatakan gaya dengan satuan Newton. Berikut contoh dari aplikasi hukum 1 Newton. Silahkan semuanya memperhatikan gambar, 3 gambar ini satu persatu dari sisi kiri ke sisi kanan. Gambar ini menunjukkan apabila kita naik bus yang sedang berjalan dan tiba-tiba bus direm, maka badan kita akan terhuyung ke depan dan sebaliknya dan akan kembali ke semula. Ini menunjukkan hukum inersia atau hukum 1 Newton, kecenderungan untuk bertahan pada keadaan semula. Ini adalah contoh yang kedua dari aplikasi hukum 1 Newton. Ada 4 gambar. Silahkan kalian amati dari sisi kiri ke sisi kanan. Bola yang diletakkan di atas papan kayu kemudian diberi sekali hentakan atau tarikan secara cepat, maka bola cenderung diam atau jatuh ke dalam wadah. Ini juga merupakan aplikasi dari hukum 1 Newton. Kecenderungan bertahan pada keadaan semula. Kita lanjutkan ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Persamaannya adalah F sama dengan M kali A. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan A sama dengan percepatan,
satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan segitiga. Kita taruh F di paling puncak, kemudian 2 di bawahnya adalah massa dan percepatan. Ketika kalian akan mencari gaya, maka F adalah perkalian dari M massa dikalikan dengan A percepatan. Tapi ketika kalian akan mencari massa, maka kalian membagi antara F gaya dibagi dengan A percepatan. Begitu juga ketika kalian akan mencari percepatan, maka kalian akan membagi F gaya dibagi dengan M massa. Contoh hukum 2 Newton. Apabila kita memindahkan meja yang masanya ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang masanya lebih besar jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Kita akan masuk ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton atau disebut juga dengan hukum aksi-reaksi menyatakan bahwa ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Contoh atau aplikasi hukum 3 Newton. Sisi terlihat balon berwarna kuning di sisi kiri. Balon tersebut menunjukkan bahwa balon yang ditiup kemudian dilepas. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibat dorongan udara dari dalam balon adalah gaya aksi, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon. Ini adalah gaya reaksinya. Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara dari dalam balon. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua dari hukum 3 Newton. Ada gambar palu dan paku. Gambar ini menunjukkan bahwa palu memukul paku. Palu memberikan gaya kepada paku. Sebaliknya, paku memberikan gaya balik kepada palu. Gaya diberikan palu kepada paku. Kita masuk ke contoh aplikasi hukum 3 Newton yang ketiga. Gambar sisi kiri menunjukkan bahwa apabila kamu menekan atau memukul tembok sehingga tangan terasa sakit, gaya yang kamu berikan pada tembok adalah gaya aksi. Dan gaya balik dari tembok yang membuat tanganmu sakit adalah gaya reaksi. Apabila ada gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Sekian dulu video kita kali ini tentang hukum Newton. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Dan saya Widya Rahmadani mengingatkan terus untuk tonton selalu video-video channel Rahmadani Widya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan pastinya
subscribe YouTube channel Rahmadani Widya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.